Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin, kajian Fiqh Sunnah lin Nisa. Kita sampai pembahasan Kitab Siyam, kitab tentang puasa. Adapun tema kita pada kesempatan ini Adabus Siyam, adab-adab puasa. Wa hiya ma yanbaghi laki mura'atuhu fi siyamiki. Adab-adab puasa yaitu adab-adab yang hendaknya anti perhatikan dalam puasa anti. Adab yang pertama, as-sahur, makan sahur. Qala sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Kira-kira apa keberkahan makan sahur? Yang pertama, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyelisihi ahli kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyamihim aqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kemudian keberkahan yang lain, orang yang makan sahur itu lebih kuat daripada orang yang tidak makan sahur, sehingga puasa terasa ringan baginya, tidak terasa berat, dan dia ingin terus menjalankan ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang mudah baginya. Ini diantara keberkahan sahur. Wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri ta'am wa qalilihi. Dan sahur bisa terlaksana bi katsiri ta'am, dengan makanan yang banyak, wa qalilihi, dan makanan yang sedikit. Walau bi jur'ati ma, bahkan sahur bisa terlaksana dengan meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi jur'ati ma. Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi orang yang minum seteguk air, dia termasuk orang yang sahur. Wal mustahabbu an tuakhiri sahur. Kemudian disunahkan mengakhirkan sahur, bukan menyegerakan sahur, akan tetapi mengakhirkan sahur. Dari Zaid bin Sabit, qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah, sahur bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan salat. Qala Anas,
Anas bertanya, kam kana bainal azani was sahur? Berapakah jarak antara azan dan sahur? Qal, kata Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayatan, sekitar membaca 50 ayat. Sekitar membaca 50 ayat. Jadi kalau kita baca 50 ayat, kira-kira butuh berapa menit, akhwat? Baca 50 ayat butuh berapa menit? Butuh berapa menit? Ayatnya ayat ya sedang-sedang aja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Setengah jam ada enggak, akhwat? 30 menit? Ada enggak? Tidak ada. 20 menit? Atau 15 menit? Ya. Taib, walhasil ya, sini menunjukkan betapa diakhirkannya makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan sahur, kemudian Nabi bangkit untuk mengerjakan sholat. Setelah makan sahur, Nabi bangkit untuk mengerjakan sholat. Faedah, idza uzzina al-fajru wa anti tatasahharin wa ta'amaki aw wa ta'amuki wa syarabuki fi yadiki falaki an tutimmi luqmataki aw syurbataki. Apabila azan salat subuh telah dikumandangkan, sementara anti sedang makan sahur, makanan dan minuman anti masih berada di tangan anti. Apa yang anti lakukan, ya akhwat? Lagi makan, tiba-tiba azan subuh dikumandangkan. Taib, boleh lanjut atau tidak boleh lanjut? Boleh lanjut. Falaki an tutimmi luqmataki au surbataki, maka anti boleh menyempurnakan makan dan minum anti, boleh lanjut. Mana dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan sementara bejana ala yadihi, ya bejana sini bisa piring atau gelas, ala yadihi berada di tangannya, fala yadhahu, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya darinya. Perhatikan akhwat, jadi poin penting di sini, gelas atau piring masih berada di tangan. Jadi yang kita makan itu yang ada di tangan kita, itu yang kita makan, kita selesaikan hajat kita. Jadi tidak boleh kita nambah, ya. Oh, katanya tidak apa-apa ini ya, walaupun sudah azan, kemudian dia tambah nasi, ambil nasi, ini tidak boleh. Yang dimakan adalah apa yang ada di tangan kita, atau yang diminum adalah apa yang ada di tangan kita. Itu yang dibolehkan. Adapun dia nambah lauk, nambah nasi, atau nambah minum, nah itu tidak dibolehkan. Ya, jadi sekali lagi batasannya apa yang ada di tangan kita, itu yang kita
makan atau itu yang kita minum. Taib, ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, al-kaffu amma yatanafa ma'as sawmi minal lagwi warrafasi wal kazibi wa nahwiha. Menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Minal lagwi, seperti perbuatan sia-sia, warrafasi, ya, kata-kata kotor, wal kazibi, dusta, wa nahwiha, dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang bertentangan dengan puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, wala yaskhab, janganlah ia teriak-teriak, wala yajhal, dan janganlah ia berbuat bodoh. Fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jika seandainya ada orang yang mencelanya, mencacinya, atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, dia tidak boleh mencaci maki, dia tidak boleh bertengkar. Kalau seandainya dia dicaci atau dia diajak bertengkar, dia pun tidak boleh meladeninya. Cukup dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena orang yang berpuasa tidak mencela dan tidak bertengkar, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak teriak-teriak di jalan, dan tidak melakukan perbuatan yang bodoh. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Orang yang puasa masih suka bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Yang Allah butuh itu puasa orang yang jujur, orang yang tidak berdusta. Kemudian adab yang ketiga, al-judu wa mudarasatul Quran, dermawan dan mempelajari Al-Quran. Ketika kita sedang puasa, kita sangat dianjurkan untuk dermawan dan sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Orang yang paling dermawan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Ya,
Asalnya Nabi sudah dermawan. Nah, ketika tiba bulan Ramadan, kedermawanan Nabi semakin bertambah. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Jibril alaihi salam menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai. Sampai selesai bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepadanya. Tasmi', ya. Malaikat Jibril mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dianjurkannya ya membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dahulu salafus saleh mereka menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sampai berkali-kali. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair min ar-rihi al-mursalah. Apabila Jibril alaihi salam menemuinya, maka beliau lebih dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Ya, jadi ketika puasa jangan pelit-pelit ya, jangan bakhil. Justru ketika puasa kita lebih dermawan. Yang keempat, ta'jilul fitri mata tahaqqaqal ghurub. Menyegerakan berbuka ketika matahari sudah benar-benar terbenam. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita buka puasa? Kalau ditanya kapan kita buka puasa? Ketika matahari sudah terbenam. Taib, kita yang tinggal di sini kan kita tidak pernah melihat matahari terbenam, ya atau tidak? Ya atau tidak? Antuna pernah melihat matahari terbenam? Tidak kan? Terus gimana? Kapan antuna buka puasa kalau begitu? Ketika mendengar azan maghrib. Karena biasanya azan maghrib itu dikumandangkan ketika matahari sudah terbenam. Baik, jadi yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka adalah berbuka ketika matahari sudah terbenam atau ketika azan maghrib dikumandangkan. Ini maksud menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah azan, berbuka dulu, jangan ditunda buka puasanya. Ya, berbuka dulu kemudian sholat. Jangan sholat dulu kemudian berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairi ma ajjalul fitr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Apa kebaikan yang mereka dapatkan? Yang pertama, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyelisihi ya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka buka puasanya itu ketika bintang-bintang sudah bermunculan. Jadi agak diakhirkan. Adapun kaum muslimin ya menyelisih mereka menyegerakan berbuka. Mereka berbuka ketika matahari sudah terbenam. Tidak perlu menunggu ketika bintang-bintang bermunculan. Kemudian yang kelima, ad-du'a indal fitr. Berdoa menjelang berbuka.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbuka, beliau membaca zahabaz zama, telah hilang dahaga, wabtallatil 'uruq, telah basah urat-urat, wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Ini doa yang dibaca sebelum buka puasa atau menjelang berbuka. Baca doa ini dulu, kemudian bismillah, baru kita buka puasa. Yang keenam, al-fitru ala rutabi awit tamri in tayassara awil ma. Berbuka dengan rutab. Ma makna rutab? Akhwat? Kurma basah, ya. Bukan kurma mentah. Kurma mentah itu tidak enak. Ini kurma yang sudah matang tapi masih basah. Ya, baru dipetik dari pohonnya. Dan rasanya jauh lebih enak daripada kurma kering. Ya, biasanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ini banyak. Ketika tiba waktu buka puasa, banyak yang hidangkan rutab. Berbuka dengan rutab, kurma basah, awit tamar, atau kurma kering. Kalau kurma kering ini sudah sering kita makan. Intayassara, jika mudah didapatkan. Awil ma, atau dengan air. Kalau air insya Allah ada di mana-mana. Kita semua punya air. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab sebelum salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa illam takun hasawatin minal ma. Kalau tidak ada kurma kering, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini urutan-urutannya. Ya, kalau ada kurma basah, maka dengan kurma basah. Kalau tidak ada, maka dengan kurma kering. Kalau enggak ada, ya dengan yang manis-manis. Dengan yang manis-manis. Kalau tidak ada, dengan air. Kalau tidak ada apa-apa, akhwat, tiba waktu berbuka, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, apa yang kita lakukan, akhwat? Udah tiba waktu berbuka dan tidak ada apa-apa yang bisa kita makan atau minum untuk berbuka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan, akhwat? Apa kita harus kumpulkan ludah kita banyak-banyak di mulut, terus kita telan? Atau kita isap-isap jari kita, isap jempol, isap jari telunjuk? Apakah harus seperti itu? Jawabnya tidak. Terus apa yang kita lakukan? Cukup kita niatkan, ya, kita niatkan membatalkan puasa kita, maka puasa kita telah batal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan batalkan puasa, maka puasa kita batal. Ya, jadi kalau sudah tiba waktu berbuka, kemudian tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya kita tidak perlu telan ludah kita, tidak perlu kita kumpulkan banyak-banyak kemudian kita telan. Cukup kita niatkan untuk batalkan puasa kita, maka puasa kita telah batal. Taib, ini beberapa, ada puasa, ada berapa semuanya, akhwat? Ada 6. Yang pertama as-sahur, yang kedua dari yang ketiga
Dan yang keempat, kapan? Ketika matahari sudah benar-benar terbenam. Yang kelima, yang keenam, atau kurma kering atau air. Biasa antuna kalau buka puasa apa dulu yang masuk, akhwat? Langsung gorengan. Langsung tahu isi bakwan. Ya. Baiknya dengan kurma dulu ya. Kalau punya rutop bagus, kalau enggak kurma dulu yang manis-manis dulu, baru kalau enggak ada air ya. Jangan tiba-tiba gorengan masuk ya. Ada yang langsung es campur ya, cendol dan macam-macamnya langsung es. Ini juga kurang bagus. Nanti kalau kita sholat tarawih nanti kita kurang semangat, kita jadi loyo ya. Jadi ada manfaat kesehatan ya berbuka dengan yang manis-manis ya, kata para dokter ya. Ini sangat baik ya, sangat bagus untuk tubuh kita ketika masih kosong, ketika kita belum makan sama sekali, kemudian kita masukkan yang manis-manis pertama kali. Ini sangat bagus buat tubuh kita. Atau ketika tubuh kita sedang kering, kemudian kita masukkan air, ini sangat bagus buat tubuh kita. Jadi ada manfaat kesehatan di sini. Kemudian pembahasan berikutnya, umurun tubahu laki fis siyam. Perkara-perkara yang dibolehkan ketika puasa. Perkara-perkara yang boleh anti lakukan di saat puasa. Yang pertama, al-jima'u lailatas siyam qabla al-fajri. Melakukan hubungan intim pada malam puasa sebelum fajar. Ya, tentu ini bagi yang sudah nikah. Bagi yang punya pasangan, boleh melakukan hubungan intim di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum azan subuh. Wa huwa rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Ini adalah keringanan dari Allah untuk kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Bercampur yakni melakukan hubungan intim. Kemudian dari Al-Barra ia berkata, lamma nazala shaum Ramadan kanu la yakrabuna nisa Ramadana kullahu. Tatkala turun puasa Ramadan ya, turun kewajiban puasa Ramadan, mereka ya para sahabat tidak mendekati istri-istri mereka selama Ramadan penuh. Selama 1 bulan mereka tidak dekati istri-istri mereka. Wa kana rijalu yakhununa anfusahum. Dan laki-laki tidak sanggup menahan nafsu mereka. Jadi berat ya. Bagi yang sudah nikah, kalau dia pisah dengan pasangannya dalam jangka waktu 1 bulan itu berat. Ya, laki-laki mereka tidak sanggup menahan nafsu mereka. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, jadi awalnya ya, awal-awal puasa bahkan malam-malam pun mereka tidak gauli istrinya. Mereka tidak campuri istrinya. Siang hari tidak campuri istrinya, malam hari tidak campuri istrinya selama 1 bulan.
Kemudian mereka merasa berat, mereka tidak bisa tahan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala kasih keringanan. Allah kasih keringanan di malam hari bulan puasa boleh menggauli istri. Yang tidak boleh kapan, akhwat? Di siang hari, ya, itu tidak dibolehkan. Baik, kemudian yang kedua, antusbihi yaumas siyam junuban. Antusbihi yaumas siyam junuban. Berada atau anti berada dalam keadaan junub pada pagi hari puasa. Anti berada dalam keadaan junub pada pagi hari puasa. Ini juga boleh. Dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapati fajar atau fajar mendapatinya dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Summa yaktasilu wa yasum, kemudian Nabi mandi dan berpuasa. Ya, jadi waktu pagi sini bukan pagi sebagaimana kita pahami. Ya, waktu subuh. Nabi dapati waktu subuh, ya, waktu subuh sudah masuk atau azan subuh sudah dikumandangkan, sementara Nabi masih junub. Nabi masih dalam kondisi junub karena semalam berhubungan intim dengan istrinya. Nabi puasa atau tidak puasa? Nabi tetap puasa. Nabi mandi, kemudian Nabi lanjut puasa. Taib. Termasuk dalamnya orang yang puasa di siang hari kemudian dia mimpi basah. Ya, puasa di siang hari kemudian mimpi basah. Puasanya batal atau tidak batal? Akhwat? Orang yang mimpi basah sementara dia sedang puasa, puasanya batal atau tidak batal? Puasanya tidak batal. Ya, dia lanjut puasanya, dia mandi kemudian dia lanjut puasanya. Ya, berbeda dengan orang yang istimna, kata para ulama. Orang yang istimna, orang yang onani, dia sengaja mengeluarkan air maninya dengan tangannya ketika dia sedang puasa, maka puasanya batal. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama, puasanya batal karena dia mengeluarkan air maninya dengan sengaja. Berbeda dengan orang yang mimpi basah, ya, itu air maninya keluar dengan tidak sengaja. Kalau melakukan hubungan intim jelas batal, bahkan ada kafarohnya. Ada kafaroh, ya, orang yang puasanya batal karena melakukan hubungan intim. Taib, adapun orang yang junub karena tidak sengaja, karena mimpi basah, ya, puasanya tetap sah dan dia lanjut puasanya. Yang ketiga, takbilu zauji wa mubasharatuhu laha dunal jima'. Mencium istri dan bercumbu dengannya tanpa melakukan hubungan intim. Kalau hubungan intim tidak boleh, ya. Boleh mencium istri dan bercumbu dengannya. Mana dalilnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu sementara beliau sedang berpuasa. Ini kata siapa, akhwat? Kata siapa? Kata Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, ya, mencium dan bercumbu ketika beliau sedang puasa. Wa kana amlakakum liirbihi. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya dibandingkan kalian. Beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya daripada kalian. Ya, artinya apa? Ya, kalau seandainya mencium istri
berjumpa dengan istri itu bisa mengantarkan kepada jima, kepada hubungan intim, maka dia tidak boleh mencium istrinya. Dia tidak boleh berjumpa dengan istrinya karena nanti puasanya batal. Dia orang yang tidak kuat menahan syahwatnya misalnya. Jadi boleh mencium istri, boleh berjumpa dengan istri bagi siapa? Bagi yang kuat menahan syahwatnya. Ya, Nabi orang yang kuat menahan syahwatnya, makanya Nabi mencium istri dan berjumpa dengannya ketika beliau sedang puasa. Adapun orang yang tidak kuat, ya, kalau seandainya dia mencium istrinya atau berjumpa dengan istrinya bisa mengantarkan kepada jima, hubungan intim, maka dia tidak boleh mencium istrinya, tidak boleh berjumpa ketika sedang puasa. Dalam riwayat lain, ini Aisyah lebih pertegas lagi, yang dicium siapa? Dalam riwayat lain Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku ketika beliau sedang puasa dan aku sedang puasa. Wal mubasyarah asluha iltiqa'ul basyaratain. Mubasyarah, ya, kalau kita artikan bercumbu, itu maknanya iltiqa al-basyaratain, bersentuhannya dua kulit, kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ini pengertian bercumbu, ya. Bercumbu itu bersentuhannya dua kulit, yaitu kulit laki-laki dan kulit perempuan. Wal muradu biha huna madunal jima' bila syak. Yang dimaksud di sini adalah yang bukan jima, ya, bila syak, tanpa ada keraguan. Ya, seperti apa? Seperti mencium istri, ya, kemudian juga meraba istri, ya, dan seterusnya yang bukan jima. Kemudian dari Masruq, ia berkata, "Sa'altu Aisyah ma yahillu lirrajuli min imra'atihi sha'iman." Aku bertanya kepada Aisyah apa yang halal dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang puasa terhadap istrinya. Qalat, kata Aisyah, kullu syai' illal jima'. Semuanya boleh kecuali apa? Jima, kecuali hubungan intim. Dia mau cium istrinya, dia mau pegang istrinya dan lain-lain, semuanya dibolehkan, ya, baginya kecuali apa? Melakukan hubungan intim. Taib, ada dua faedah terkait pembahasan ini, bolehnya mencium istri atau berjumpa dengan istri di saat puasa. Ini ada dua faedah di sini. Yang pertama, idza qabbala ar-rajulu zawjatahu aw basaraha fanazala minhal mazi fala syai'a 'alaiha. Apabila seorang suami mencium istrinya atau berjumpa dengan istrinya lalu keluar mazinya, fala syai'a 'alaiha, maka tidak mengapa, ya, puasanya tidak batal. Antum masih ingat apa pengertian mazi, akhwat? Di awal-awal pembahasan tentang macam-macam najis, apa pengertian mazi? Kan ada mani, ada mazi, ada wadi. Makna mazi. Al-mazi ma'un raqiqun lazijun yakhruju 'inda syahwatin. Mazi adalah cairan encer lengket yang keluar ketika syahwat. Kal mula'abah, ya, seperti ketika bercumbu, atau tadzakkuril jima', ya, mengingat jima' atau menginginkan jima'. Mazi keluarnya tidak muncrat, ya, berbeda dengan mani kalau keluarnya muncrat, adapun mazi tidak, dan terkadang keluarnya tidak terasa, dan keluarnya mazi ini dialami oleh laki-laki dan wanita, hanya saja wanita lebih sering, ya, mengalami keluar mazi. Dan mazi hukumnya apa? Najis. Taib. Jadi kalau yang keluar mazi maka puasanya tidak batal.
Yang kedua, idza qabbala ar-rajulu zawjatahu aw basharaha wa huma sha'imani fa anzala ahaduhuma al-mani faqad aftara wa batala shaumuhu wa alaihi al-qada. Apabila seorang suami mencium istrinya atau bercumbu dengannya sementara keduanya sedang berpuasa, lalu salah satunya keluar air maninya, faqad aftara, maka yang keluar air maninya telah batal puasanya. Ya, aftara wa batala shaumuhu. Ya, dia telah batal puasanya, wa alaihi al-qada, dan dia wajib mengqadha puasanya. Ya, jadi kalau air maninya yang keluar ketika bercumbu dengan istrinya, ketika mencium istrinya, maka puasanya batal, wajib mengqadha. Tapi kalau yang keluar mazi, batal atau tidak batal? Tidak batal. Kemudian yang keempat, ya, yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, al-iktisal wa sabbu ala ra'si litabarrudi, mandi dan menyiram air ke kepala untuk mendinginkan badan. Waqad taqaddama qariban anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun thumma yaktasil wa yasum. Telah kami sebutkan, ya, baru saja bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapati fajar dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan puasa. Berarti orang yang puasa boleh mandi enggak, akhwat? Berdasarkan hadis ini, orang yang puasa boleh mandi. Yaktasil wa yasum, beliau mandi kemudian beliau puasa. Dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araj yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'imun minal atashi aw minal harri. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-araj. Beliau menuangkan air di atas kepalanya ketika beliau sedang puasa, minal atashi aw minal har, karena dahaga atau karena panas. Karena cuaca panas. Kemudian yang kelima yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, al-madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin. Berkumur-kumur dan istinsyak. Mana istinsyak? Memasukkan air ke hidung, min ghairi mubalaghah, dengan tanpa apa? Tanpa bersungguh-sungguh, tanpa berlebihan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang puasa. Kalau puasa jangan sungguh-sungguh, karena dikhawatirkan apa? Air akan masuk. Kalau dia hirup air dalam-dalam ke hidungnya, ya dikhawatirkan air akan masuk. Atau kalau dia kumur-kumur, terlalu semangat kumur-kumurnya, ya akhirnya air masuk ke dalam kerongkongannya. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak ini dibolehkan, hanya saja tidak boleh terlalu berlebihan. Yang keenam, al-kuhlu wat-tibu wal-qatratu wal-huknatu was-siwaku wa nahuha, memakai celak. Orang yang puasa boleh memakai celak, wat-tib, mencium parfum, wal-qatrah, ya memakai obat tetes mata, wal-huknah, suntik, ya disuntik, was-siwak, ya bersiwak, wa nahuha, dan yang lainnya. Al-adhhar annahu la yuftiru bi syai'in min dzalik. Pendapat yang paling jelas adalah perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Fa inna siyam min dinil muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khas wal 'am. Karena puasa ini termasuk ajaran agama kaum muslimin yang butuh diketahui oleh orang-orang yang khusus dan orang-orang yang umum.
puasa ini butuh diketahui oleh semua orang, baik yang khusus maupun yang umum. Walau kanat hadhil umur mimma harramahu Allahu wa rasuluhu fis siyam wa yufsidu siyam biha lakana hadza mimma yajibu 'ala rasuli bayanuhu. Seandainya perkara-perkara ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya fis siyam, pada saat puasa, atau termasuk perkara-perkara yang bisa merusak puasa, niscaya perkara-perkara ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakana hadza mimma yajibu 'ala rasul bayanuhu. Niscaya perkara-perkara ini termasuk perkara-perkara yang wajib dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak hadis yang menjelaskan memakai celak mata itu membatalkan puasa? Enggak ada. Mencium parfum, memakai obat tetes mata, suntik, siwak, dan yang lainnya. Ada enggak hadis yang menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak ada. Walau zakara zalik, seandainya Nabi pernah menyebutkannya, la alimahu as-sahabatu, tentu para sahabat akan mengetahuinya. Wa ballaguhu al-ummah, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka telah menyampaikan ya syariat-syariat yang lain. Tatkala tak seorang pun ulama yang menukil hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hadis sahih, dhaif, musnad, mursal, artinya enggak ada hadis yang menjelaskan perkara-perkara ini adalah pembatal-pembatal puasa, ulima annahu lam yadhkur syai'an min zalik, maka diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan bahwasanya perkara-perkara ini adalah pembatal puasa atau bisa merusak puasa. Sehingga disimpulkan, ya karena Nabi tidak menyebutkannya, Nabi tidak menyinggungnya, maka perkara-perkara ini dibolehkan bagi orang yang puasa. Orang yang puasa boleh pakai celak, boleh cium parfum, boleh pakai obat tetes mata. Ya walaupun obat tetes mata, sebagian obat tetes mata itu terkadang terasa di tenggorokan, tidak apa-apa, boleh dipakai. Ya walaupun terasa di tenggorokan. Kemudian juga suntik, ya siwak dan semisalnya. Qultu, aku berkata, kata penulis, waqad sahha an Atha wa Ibrahim an-Nakhai wal Hasan waz Zuhri minas salaf annahu la ba'sa bil kuhli lis-shaim. Telah diriwayatkan secara sahih dari Atha, Ibrahim an-Nakhai, Al-Hasan waz-Zuhri, Az-Zuhri, ya minas salaf, dari kalangan salaf, bahwasanya tidak mengapa orang yang puasa memakai celak mata. Ya, jadi ada riwayat dari sejumlah salaf bahwasanya orang yang puasa tidak mengapa memakai celak mata. Tapi bagaimana dengan sikat gigi, akhwat, dan pasta gigi? Boleh nggak orang yang puasa gosok gigi dengan pasta gigi? Jawabannya boleh selama aman, ya. Selama aman dari masuknya ke dalam kerongkongan. Kalau pasta giginya masuk dalam kerongkongan, ya, maka batal puasanya. Jadi harus hati-hati. Nah, kata penulis, wal aula tarkuhu naharon wa fi'luhu lailan. Nah, yang paling utama itu gosok gigi dengan pasta gigi dilakukan di malam hari. Ya, tidak dilakukan di siang hari. Karena memang beda, akhwat, ya. Ketika kita pakai siwak dengan pakai pasta gigi itu beda. Pasta gigi itu lebih tajam dia, ya. Pasta gigi, apalagi yang rasa mentol, itu terasa lebih tajam. Jadi seolah-olah kayak ada yang masuk dalam tenggorokan. Maka yang paling utama, ya, sikat gigi pakai pasta gigi itu ditunda di malam hari, tidak dilakukan di siang hari. Kalau siwak, ya boleh, ya dilakukan di siang hari. Kemudian
Ya, masih tersisa beberapa hal-hal yang dibolehkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah dapat berapa akhwat hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang puasa? Sudah dapat 6 ya. Yang pertama apa? Melakukan hubungan intim pada malam hari sebelum fajar. Yang kedua, berada dalam keadaan junub pada pagi hari puasa. Yang ketiga, mencium istri ya dan bercumbu dengannya tanpa melakukan hubungan intim. Yang keempat, mandi dan menyiram air ke kepala untuk mendinginkan badan. Yang kelima, berkumur-kumur ya istinsak dengan tidak terlalu berlebihan. Yang keenam, memakai celak, mencium parfum, memakai obat mata, suntik, siwak dan yang lainnya. Taib, ini barangkali yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.